Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, ketemu lagi kita di perkuliahan bahasa pemrograman pertemuan ke-12. Ya, berarti kita 3 minggu lagi sudah menuju ke pertemuan UAS ya untuk mata kuliah bahasa pemrograman. Oke, nah untuk pertemuan kita hari ini kita akan mencoba membuat sebuah aplikasi ya yang kemarin Anda sudah coba membuat formulir pendaftaran. Masih ingat nggak? Tugas membuat formulir pendaftaran. Nah, seandainya di pendaftaran mahasiswa baru kita menggunakan web ya, berarti Anda harus mengisi data Anda melalui web, kemudian disimpan ke dalam, simpan kemana kalau data yang Anda input. Kalau suatu sistem menyimpan data melalui apa? Simpan kemana datanya? Ayo. Simpan kemana? Data-data yang kita input melalui sebuah aplikasi. Yang tahu nggak? Disimpan kemana? Cici? Simpan kemana? Datanya disimpan ke dalam database ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di mata kuliah kita yang di sebelah ya, kita coba membuat database ya. Hasil dari di dalam database itu isinya apa saja? Ada apa di dalam database? Yang Anda buat kemarin? Data-data yang kita buat. Data-data yang kita buat dalam bentuk apa? Kita kemarin buat IRD nih, ada IRD, kemudian kita transformasikan dari IRD ke LRS, kemudian di LRS, baru kemudian jadi apa? Kita akan membuat tabel ya, karena isi di dalam database itu adalah tabel. Jadi tujuan akhir kita itu membuat tabel untuk membangun suatu database ya. Oke. Nah, kita lihat ya materinya. Saya share screen dulu. Oke, kelihatan nggak? Halo? Kelihatan nggak materi kita? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke. Hari ini kita akan mencoba membuat aplikasi, ya, membuat aplikasi di mana kita akan melakukan penginputan data nanti, kemudian disimpan ke dalam database, ya. Jadi tugas kita membuat aplikasinya, kemudian membuat database, ya. Oke. Untuk membuat aplikasi ya, kita mencoba membuat suatu menu ya. Nah, bagaimana cara membuat menu? Ya, biasanya kan di atas itu ya, pada suatu sistem ada menu-menu ya. Ada menu master, menu transaksi, menu laporan. Ya, mungkin Anda udah sering lah ya lihat suatu sistem aplikasi, kemudian di dalam sistem tersebut terdapat menu ya, seperti di dalam web mahasiswa Anda ya. Misalnya untuk melihat jadwal perkuliahan Anda, untuk melihat nilai Anda ya, kemudian melihat pembayaran Anda dan sebagainya. Nah, itu adalah menu-menu di web mahasiswa Anda. Nah, untuk di vb.net ini ya, kita akan mencoba membuat menu dengan menggunakan
objek menu strip ya. Jadi ada objek yang digunakan untuk membuat menu-menu ya dan sub-sub menu, yaitu objek menu strip yang bisa Anda ambil pada jendela toolbox yang ini, menu strip ya. Nah, kemudian Anda drag seperti biasa, Anda drag menu strip tersebut ke form Anda ya. Seperti ini. Nah, dia akan muncul sebuah kotak kosong ya yang berisi teks, yaitu type here. Type here itu yaitu untuk memberi teks nama menu atau sub-sub menu sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, setelah itu kita atur dan ubah nama menu di kotak yang ada pada tulisan type here ya. Dengan cara mengklik pada bagian kotak tersebut, kemudian berilah nama menu atau sub-sub menunya. Ya, contohnya seperti ini. Ya. Misalnya Anda anggap form 1 ini sebagai form menu utama yang berisi menu-menu dan sub-sub menu dari masing-masing menu. Nah, nanti form utama ini ya itu bisa memanggil menu-menu yang lain, bisa memanggil sub-sub menu yang lain dalam bentuk forms windows ya. Nah, jadi dari satu form ini Anda bisa mengorganisasi atau mengkoordinasi form-form yang lainnya ya melalui objek menu ini. Oke. Ya. Nah, itu cara membuat menu ya. Contohnya seperti ini. Ada menu master, menu transaksi, kemudian bisa ditambahkan dengan menu laporan, ya, kemudian ada menu keluar untuk keluar dari form menu utama. Kemudian di dalam menu master ada sub-sub menunya lagi, misalnya entry data barang, submenu entry data pelanggan. Kemudian di dalam menu transaksi ada submenu entry nota, kemudian cetak nota dan sebagainya. Kemudian nanti di menu laporan ada submenu cetak laporan penjualan dan sebagainya ya. Nah, itu adalah isi dari sebuah menu ya dan sub-sub menu dari sistem aplikasi yang akan coba kita buat ya. Oke. Nah, untuk menjalankan suatu menu nanti Anda harus membuat formnya dulu, form yang akan Anda gunakan untuk memanggil menu tersebut ya. Contohnya di sini kita tambahkan ada sub menu barang ya, sub menu entry data barang. Nah, sub menu entry data barang ini pada saat kita klik ya, kita akan menuju ke form yang lain, yaitu form entry data barang. Nah, berarti Anda harus menambahkan dulu formnya, ya, form menu entry data barang, form sub menu entry data barang. Kemudian, cara memanggil form tersebut, ya, Anda klik atau double klik sub menu barang, kemudian Anda buat perintahnya nama form.show ya. Jadi nama form yang Anda tambahkan tadi apa, kemudian .show ya. Maka pada saat Anda klik sub menu barang ya, akan tampil form barang nanti ya. Oke, caranya seperti ini tadi ya. Anda double klik sub menu barang, kemudian buatkan perintah nama form yang akan Anda panggil .show ya. Oke, nanti saya contohkan. Kemudian Anda sudah punya formnya ya, form entry data barang tadi akan kita gunakan untuk menginput data barang ya. Nah, jika Anda ingin menginput data barang, pasti Anda butuh tempat menyimpan data barang tersebut. Nah, data barang tersebut akan kita simpan ke dalam database ya. Nah, saya rasa materi yang ada di kelas sebelah ya, itu bisa Anda gunakan di
materi perkuliahan bahasa pemrograman karena kebetulan sama, yaitu membuat database. Kalau di pengantar basis data itu teorinya bagaimana menghasilkan tabel, ya, sedangkan untuk di bahasa pemrograman Anda bisa langsung praktek bagaimana membuat database yang berisi tabel. Oke, sampai di sini paham? Kalau ada yang ditanyakan, silahkan. Ada pertanyaan? Tidak. Belum. Ya. Kita lanjut. Berarti Anda sekarang sedang membuka VB.NET Anda, ya, yang Anda buat untuk membuat aplikasi dan menu. Kemudian Anda buka lagi aplikasi Microsoft Access. Ya, mau pakai Microsoft Access yang mana? Boleh 2007, 2010, 2016 dan sebagainya, ya, sama aja. Oke. Kita buka dulu database-nya, ya. Oke, sorry. Kita bahas dulu teorinya, baru kemudian kita buka, ya. Oke. Membuat database dengan Microsoft Access 2007, ya. Nah, di dalam mengolah database, ya, Access 2007 itu sudah menyiapkan atau memiliki sarana objek, ya, yang dipermudahkan untuk membuat database, ya, karena tujuannya memang membuat database. Nah, kemudian ada objek-objek di dalam database seperti tabel, ya, query, form, dan report. Nah, mungkin untuk sekarang Anda mencoba membuat tabel saja, ya, di dalam suatu database. Nah, kemudian kalau kita bicara database, ya, ada beberapa istilah yang wajib kita ketahui, ya, saat bekerja menggunakan Microsoft Access, ya. Yaitu Anda harus mengenal yang namanya tabel, field, dan record. Apa itu tabel? Ya, mungkin Anda sudah tahu, yaitu sekumpulan data yang memiliki topik tertentu. Nah, tabel ini terdiri dari field dan record. Field itu adalah kolom atau atribut, sedangkan record adalah baris. Ya. Field atau atribut atau kolom itu adalah tempat di mana data atau informasi dalam kelompok yang sama atau sejenis itu dimasukkan. Jadi yang sama saja dimasukkan ke dalam suatu field. Nah, field umumnya tersimpan dalam bentuk kolom, ya, secara vertikal pada tabel. Kemudian record, ya, temannya itu merupakan data yang sudah lengkap dalam jumlah tunggal yang biasanya tersimpan dalam bentuk baris secara horizontal pada tabel. Nah, mungkin Ibu tidak perlu menjelaskan panjang lebar mengenai tabel, field, dan record karena mungkin Anda sudah tahu mana field, mana record yang akan membentuk suatu tabel. Ya, intinya di dalam tabel berisi field dan record, kolom dan baris. Langkah-langkah membuat database dengan menggunakan Microsoft Access, ya, pastinya Anda buka dulu atau pastikan, ya, sudah ada Microsoft Access di dalam komputer ataupun laptop Anda, ya. Bisa menggunakan Microsoft Access 2007, 2010, 2016, ya. Nah, bagaimana membuat database, ya, Anda buka aplikasinya, kemudian nanti dia akan langsung menuju ke blank database. Nah, Anda klik saja blank database, ya, seperti ini. Nah, kemudian akan muncul sebuah jendela, ya, seperti ini, ya, kurang lebih seperti ini. Nah, blank database ini harus Anda isikan nama database-nya apa, kemudian yang paling penting tempat menyimpan database tersebut di mana, ya. Oke. Nah, ini perlu sekali karena apa? Karena database yang kita buat sekarang itu akan kita hubungkan dengan aplikasi yang kita buat tadi di VB.NET, ya. Jadi harus disatukan, ya. Oke.
Pertama, Anda klik file name-nya, ya, nama dari file atau nama dari database-nya, ya, misalnya database 1.accdb. accdb ini adalah extension dari Microsoft Access, ya, extension dari database tersebut, ya. Kemudian, ya, setelah Anda buat nama database-nya, kemudian Anda harus menyimpan database tersebut di mana, ya. Anda klik, ya, tanda browse yang ada di sebelah file name, nanti, ya, simpanlah database tersebut pada lokasi di mana project kita dibuat tadi. Tadi kan Anda sudah mencoba membuat projectnya, makanya harus beraturan. Anda buat projectnya dulu, ya, kemudian baru buat database-nya, ya. Jadi Anda simpan, ya, masuk ke dalam project Anda, ya. Anda klik folder bin, ya, ada folder bin-nya di dalam project Anda, kemudian Anda double klik folder bin tersebut, kemudian ketemu dengan debug, folder debug. Anda double klik folder debug, kemudian baru Anda klik OK. Berarti Anda nyimpennya nanti di dalam folder debug, di dalam bin, di dalam project Anda, ya. Karena database tersebut akan kita hubungkan ke project yang Anda buat tadi, ya, untuk menyimpan data barang. Nah, berarti database Anda ada di dalam folder di debug. Nah, setelah Anda pilih dan pastikan tempat penyimpanannya, baru Anda klik OK. Ya. Nah, ini nanti lembar kerja Anda, ya, untuk pembuatan atau menambahkan tabel-tabel dari database yang sudah Anda buat tadi, ya. Nah, dari database yang sudah Anda bangun ini, Anda sudah bisa menambahkan tabel-tabel ke dalam database Anda, ya. Contohnya tadi ada tabel barang. Cara membuat tabel yaitu Anda tinggal pilih table, ya, atau Anda pilih menu create, kemudian Anda akan membuat tabel, berarti pilih table, ya. Seperti ini, kemudian Anda klik save as untuk menyimpan nama tabelnya, ya, kemudian klik OK. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum, Bu, belum. Tanyakan? Belum. Belum, Bu. Belum. Oke. Anda sudah buka laptop Anda? Sudah. Atau komputer Anda? Ya, kalau sudah berarti kita bisa langsung praktek setelah ini, ya. Nah, kita bertahap, ya. Tahapannya harus Anda ikuti, dimulai dari yang pertama, langkahnya untuk membuat aplikasi ini Anda buat project, kemudian di dalam project Anda membuat menu, ya, dan sub-sub menu. Kemudian langkah berikutnya kita membuat database, ya, diakses. Oke? Sampai di sini, fix dulu ya. Oke, kita masuk ke vb.net-nya. Atau karena kita ini berbatas, ya, mungkin waktunya sudah hampir habis. Belum ya? Belum ya? Masih ada waktu ya? Belum, Bu. Oke, kita lanjut langsung ke pembuatan project-nya, ya. Jadi ini Ibu stop dulu ya. Stop share-nya, kita masuk ke VB-nya. Oke, kelihatan? Udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Udah ya. Oke, kita langsung buat project-nya ya. Create project. Ya. Simpan dengan nama membuat aplikasi.
Ingat, tidak perlu pakai spasi. Simpanlah di tempat yang sama dengan file-file project yang sudah pernah Anda buat sebelumnya. Ya, Anda browse. Sorry, nggak perlu lagi ya. Langsung di klik. Oke. Oke, ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam project kita, ya. Sudah ada form 1 sebagai default dari file yang ada pada project yang baru Anda buat, ya. Kita ganti form 1 ini sebagai form menu utama, ya. Klik menu utama. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat menunya. Berarti Anda tambahkan menu strip, objek menu strip ke dalam form Anda. Ya, tinggal klik saja atau drag ke form Anda, maka muncul di sini type here ya untuk memberi teks pada menu yang akan Anda buat. Ya, misalnya ada menu master. Kemudian di sebelahnya ada menu transaksi, berikutnya ada menu laporan, dan menu keluar. Oke, ya. Berarti sudah ada menu master, menu transaksi, menu laporan, dan menu keluar. Nah, bagaimana membuat submenunya? Ya, tinggal Anda klik saja pada menunya, ya. Nanti dia akan otomatis menampilkan submenunya. Ya, nah ini di bawah ya, dari menu master kita tambahkan submenu entry data barang ya, yang akan kita buat nanti. Oke, ini sudah ada ya, sudah ada menu-menunya dan submenu dari masing-masing menu ya. Oke, kita lihat ya, kita coba jalankan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Saya jalankan. Kelihatan ya. Nah, Anda klik. Black, Bu. Hitam, Bu. Hitam ya? Hitam, Bu. Hitam. Hitam. Kalau Ibu stop dulu, kemudian share screen lagi. Kita coba ya. Nih, tampil nggak? Masih hitam, Bu. Masih hitam ya? Masih hitam, Bu. Tapi nggak bisa tampil ya. Oke, Oke, nggak Oke, apa-apa. iya, Bu. Nanti kurang lebih caranya seperti ini ya. Yang penting caranya ya. Oke. Atau nanti Ibu buat video hasil dari yang kita praktekkan ini ya. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya yaitu kita akan membuat database-nya ya. Kita tutup ini ya. Kelihatan nggak? Yang di share screen. Halo? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Ini langsung dipraktekin nggak tadi bikin projectnya? Lagi dipraktekin.
Gitu taking. Ya tinggal buat project seperti biasa ya. Kemudian tambahkan menu, tambahkan objek menu strip ya untuk membuat menu ya, yaitu ada menu master, transaksi, laporan dan keluar, kemudian sub menu entry barang pada menu master ya. Saya rasa tidak terlalu sulit ya. Oke, sekarang kita akan membuat database melalui Microsoft Access 2007 ya. Kalau nggak ada 2007, adanya 2010 silakan, 2016 juga silakan ya. Oke, Anda pilih blank database. Nah, ya, perhatikan. Sekarang kita akan membuat nama dari database-nya ya. Namanya penjualan. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah tempat ya. Browse for a location to put your database ya. Jadi Anda browse untuk mencari lokasi. Stuck, Bu. Kenapa? Servernya stuck, Bu. Stuck ya. Sekarang? Stuck. Masih stuck ya? Stuck, masih. Oke, Bu, stop dulu ya. Oke, sekarang? Udah. Oke ya. Oke, ulang ya. Oke, tadi kita pilih blank database, kemudian lihat di sebelah kanannya ya, lihat di file blank database. Kita klik file name, kemudian Anda ketikkan atau ganti nama database-nya menjadi penjualan.accdb ya, atau yang ini nggak usah diganggu-ganggu deh ya. Yang database 1 tadi Anda ganti dengan penjualan. Nah, kemudian Anda klik browse for a location to put your database ya, untuk mencari lokasi penyimpanan database. Nah, ini sangat penting ya. Oke, Anda klik. Nah, tadi nyimpennya di mana? Nyimpen project-nya ya. Anda cari nah, di sini ya. Tadi membuat aplikasi, nama projectnya. Anda klik ya. Nah, nanti ketemu bin ya, ketemu bin, double klik, ketemu di bug, Anda double klik lagi. Nah, setelah itu baru berarti file penjualan Anda simpan di dalam folder di bug. Oke. Nah, sekarang ya, lokasi penyimpanannya udah berbeda. Ada D, nyimpannya di SAP, di Gasal, ya, kemudian di mata kuliah bahasa pemrograman, kemudian di folder project membuat aplikasi tadi, kemudian di bin, di debug. Ya. Nah, itu yang perlu Anda perhatikan pada saat membuat database, karena kita akan koneksikan dengan project yang Anda buat tadi. Oke? Jelas ya sampai di sini, kemudian baru kita create. Nah, sekarang kita sudah punya database ya. Anda sudah siap membuat tabel-tabel ya, menambahkan tabel-tabel ke dalam database yang Anda buat. Caranya ya, Anda masuk ke menu create, kemudian pilih table ya. Nah, ya ini tabel 2. Anda klik kanan pada tabel 2 untuk membuat kolom-kolomnya. Berarti Anda pilih design view. Ya, Anda simpan dulu. Namanya barang ya, tabelnya barang. Kemudian Anda klik OK. Nah, di sini tinggal Anda menambahkan field-nya ataupun kolomnya. Misalnya kolomnya ada KD BRG. Kemudian ada NM BRG. Sorry, kita ganti aja ya, KDBRG, kemudian TGL dan JML jumlah. Ya, kita sesuaikan dengan aplikasi kita nanti ya, untuk menyimpan kode barang, tanggal, kadaluarsa dan jumlahnya. Kemudian tipe datanya ya, untuk kode barang kita pilih teks, tanggal date,
dan jumlah adalah number sama dengan integer, ya. Kemudian Anda save lagi, simpan lagi. Kemudian Anda double klik, ya, nama tabel yang ada di sebelah kiri, yaitu tabel barang, untuk melihat hasil tabel yang kita buat. Oke. Ibu rasa tidak terlalu sulit, ya. Yang penting Anda harus tahu, ya, langkah-langkahnya, ya, untuk membuat aplikasi ini, ya. Kita sudah masuk ke tahap yang kedua, ya. Dari pertama membuat project-nya, kemudian yang kedua membuat database. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Belum, ya. Nanti dicoba, ya, dibuat, ya. Ya, Bu. Oke. Nah, untuk hari ini mungkin Ibu cukupkan sampai di sini, ya. Ibu harap, ya, langkah-langkah ini dikerjakan karena ini untuk nilai UAS Anda nanti, ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, ya, tahap-tahapannya untuk membuat aplikasi, karena ini akan Ibu jadikan nilai untuk UAS Anda nanti. Oke? Oke, Bu. Ya. Dah? Paham? Halo? Paham. Oke. Itu ya mungkin untuk hari ini Ibu cukup sampai di sini, ya. Nanti silahkan Anda lihat video ini, ya, untuk praktek membuat aplikasinya. Nanti Ibu share, ya, di grup, ya. Di grup, Ya, Bu. atau di GCR, ya. Oke. Ya, Bu. Oke, terima kasih Bu. atas Iya, Bu. Anda pada pagi hari ini, ya. Lebih dan kurangnya Ibu minta maaf. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Ibu. Ada yang baru bergabung. Nah, nanti tinggal lihat saja videonya nanti, ya, Ibu. Ibu nanti ada kan videonya, Bu? Ada, insya nanti Ibu share, ya. Ya, Bu. Mungkin, ya, di GCR-nya, ya. Oke, Bu. Oke, sip. Dah. Makasih, Bu. Dah. Sama.